Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa podcastnya beda tempatnya. Ini di tempat kopi, tapi kan sembarang tempat kopi. Kita akan meracik kopi di sini hari ini. Ini salah satu jenis ekonomi kreatif di masa pandemi, dan yang luar biasanya, istimewanya narasumber saya hari ini yaitu mahasiswa saya sendiri dan alumni saya sendiri. Saya hari ini banyak belajar sama beliau tentang entrepreneurship dan kewirausahaan. Kita langsung sapa saja. Ini Bentar Perawiyuda. Oke. Gimana Bentar kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bentar ya. Gimana kabar istri, keluarga? Alhamdulillah baik. Meskipun gimana ya, dalam keadaan agak drop juga kan karena hamil. Doanya Pak. Oh, aduh. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Sehat selalu, lancar kehamilannya, dan Amin. mudah-mudahan ini lancar rezekinya juga usaha ini Bentar. Amin. Amin. Boleh cerita dong Bentar terkait dengan tempat kopinya nih, Ya. dengan nama Esensi Kopi. Oke. Nah, kenapa dikasih nama Esensi Kopi nih? Baik. Kenapa nama esensi kopi? Jadi saya berpikir gini, ketika saya membuka usaha, menamakan esensi itu sebab kita mulai dari esensi kopi itu sendiri, yaitu manual brew. Manual brew. Jadi sebelum kita beralih ke best espresso, ke mocktail ataupun ke segala jenis minuman lainnya menunya, nah manual brew ini tingkatan paling pertamanya. Tingkatan paling pertamanya. Jadi Dalam tingkatan kopi ya? dalam tingkatan kopi, manual brew ini tempat kita analisa rasa, analisa rasa, analisa roastingan, analisa baik apa enggaknya di situ sendiri kayak gitu. Misalkan dari hulunya, di petaninya itu harus benar-benar diawasi dengan baik, mulai petik matang, mulai dari cara diprosesnya seperti apa, sanitasinya harus baik sampai dia di roasting, di roastery, dan akhirnya ada di meja bar ini sendiri. Nah, jadi kopi-kopi yang ada di sini memang kopi specialty. Jadi ada benar-benar ada skornya. Nggak bisa sembarangan, ada yang mengawasinya kayak gitu. Jadi ini biji-biji kopi yang ada di sini ini nggak sembarangan ada di sini ya? Sembarangan. Sebelum ini ada di meja bar, dia udah diuji dulu layak apa enggak dijual. Oh, itu oke. Kalau boleh tahu nih jenisnya apa aja nih Bentar? Nih beda-beda sama Kalau yang ini dia Situ Bondo. Situ Bondo. Situ Bondo diproses dengan wash proses. Jadi dia dipetik, digiling, apa ya si buahnya itu buah digiling, kopinya digiling, dikupas, dijemur, disangrai sampai sekarang ada di sini kayak gitu. Kalau yang ini dia dari Flores, dia apa ya namanya? Oh, kopi Flores benar-benar lumayan langka juga gitu. Kopi Flores dia ya? diproses dengan honey. Bedanya dia ada fermentasinya. Ketika sudah dikupas, fermentasinya itu ada semacam gula kayak honey gitu, dijemur sekian hari, akhirnya disangrai dan ada di meja bar ini. Oke. Kalau satu lagi ini terakhir? Ini natural, jadi dia petik, jemur selama kurang lebih 30 hari lah. Dan 30 hari nih? Iya, biar apa ya, 20 lah, 20 hari, 20 hari. 30 hari. Ini udah setelah dipetik, dijemur selama 20 hari? Nah, udah gitu dikupas, baru disangrai. Disangrai itu sendiri benar-benar, bahkan saya sendiri yang sudah lama nyeduh sama sekali nggak ngerti. Jadi benar-benar khusus, variabelnya banyak sekali. Akhirnya bisa sampai ke meja bar ini juga atau gitu. Dulu kan skripsi bimbingan sama saya Bentar ya? Kalau nggak salah itu judulnya dulu apa itu? Tentang penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan. Ini kok tiba-tiba jadi variabelnya kopi? Iya, gimana ya? Jadi saya hobi keterkaitan juga. Oke. Sama itu, udah gitu emang hobi juga. Hobi ya. Kalau hobi Bentar sendiri, hobi ngopi awalnya atau membuat kopi apa dari pertama? Gimana cerita hobi kopi ini? Gimana ya awalnya? Zaman kuliah atau sering ngopi atau gimana? Pertama sering ngopi, setelah sering ngopi, saya baru sadar bahwa saya ngopi dalam keadaan bodoh. Oh gitu? Iya, karena selama ini saya sasetan itu seduh, kocok-kocok itu bodoh ya? Iya, bukan masalah bodohnya. Nah, nggak mau menyebut merek kita, tenang aja. Enggak menyebut merek karena gimana ya? Si kopi itu sendiri identitasnya nggak jelas. Pertama,
katakan aja misalkan khas daerah itu sendiri. Saya bertanya pohonnya di mana, sedangkan dijual berapa ton mungkin, setiap hari laku pohonnya di mana, nggak ada pohonnya. Saya nanya, kok bisa itu khas daerah itu sendiri, sedangkan pohonnya nggak ada. Gitu. Oke. Dari mana Nguncang ini aja lotnya sangat kecil pak. Iya. Kebunnya kecil banget. Oke. Itu aja dan gue paham maksudnya. Jadi yang di pabrik itu jadi mencurigakan, jangan-jangan bukan kopi sungguh biji kopi. Bukan kopi specialty gitu. Jadi ini jangan campuran mungkin ya. Sebelum ada di meja bar, biji kopi itu sendiri dipetik, disortirasinya itu biji buahnya itu, buah kopinya dimasukin ke drum lah yang ada airnya. Yang mengambang itu yang gagal. Oh, yang ngambang itu yang gagal ya? Nah, saya ada kecurigaan mungkin itu gitu tuh. Yang gagal itu. Yang gagal itu sendiri. Bahkan ada yang kena penyakit hama lah, bulat, kayak apa ya namanya, kayak soalnya sangat tidak bisa kopi dijual dalam harga 500 perak. Iya. Sangat tidak bisa ya. Apalagi aneh ya, beli kopi ini dapat gula, kemahalan gulanya. Iya, gulanya gitu. Kita nggak perlu nyebut merek lah, itu iklan lah. Oke. Tapi lihat nih secara sekilas sih bentuk kopi yang misalnya Toraja lebih besar ya ukurannya bijinya ya. Flores ya lebih besar ya. Beda. Dibanding yang ini yang natural tadi ya, yang netral. Yang membedakan itu varietasnya Pak. Oh, varietasnya. Dari pohonnya itu ya. Dari pohonnya itu. Oke. Dan kembali ke kenapa namanya esensi kopi itu, cuman ketika saya menamakan esensi kopi itu ada dicoret dari namanya esensi itu. Esensi dicoret. Maknanya apa tuh? Maknanya bagi saya gini, mungkin itu esensi dari saya sendiri. Cuman orang bebas menamai esensi. Esensinya apa ketika datang ke sini? Apakah esensinya warungnya jelek, kopinya gak enak, atau kopinya enak, terserah aja. Baristanya asik. Nah itu jadi orang bisa ngasih esensi itu sendiri. Jadi makna dicoret itu saya memberi kebebasan supaya orang bisa menyebutkan esensi itu sendiri ketika datang ke sini. Gitu. Jadi bisa jadi logikanya esensi yang dicoret berarti tidak perlu esensi. Iya, begitu karena tiap orang punya ekspresi masing-masing. Iya, punya ekspresi masing-masing, esensi masing-masing, pengalaman masing-masing. Oke, gitu. Jadi itu yang ditawarkan itu awal yang konsep awal. Iya. Nah, terus ini bentar nih yang saya agak melihat juga ya kan, dengan hari ini tumbuhnya warung coffee shop ini kayak jamur kan? Jamur banyak sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa yang membedakan esensi kopi dengan warung-warung coffee shop lainnya? Kita belajar itu aja. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita memilih beans dengan sungguh-sungguh. Kalaupun kita mau menyangrai, kita ngontek petani itu sendiri gitu langsung. Biar kita tahu identitasnya gitu. Jadi biji kopi yang di sini saya bisa lihat di petaninya. Enggak gaib begitu. Enggak gaib. Pokoknya yang diambil Bentar hari ini itu artinya terlihat dari petaninya, dari orangnya, dari kebunnya, prosesnya bentuknya, siapa yang nyangkrainya. Pokoknya dari hulu terlihat ya. Dari hulu sampai hilir kelihatan. Terlihat. Dari hulu proses sampai hilir sampai ada di meja hari ini di sini itu terlihat nyata ya, enggak gaib ya. Kalau yang lain banyak yang gaib berarti. Gaib. Oke. Nah, Bentar. Saya melihat gini, ketika saya datang ke tempat Bentar ini, yang pertama saya melihat tempat Bentar nih, kalau hari ini kan banyak tempat usaha itu yang dilihat secara bahasa anak gaulnya kan Instagramable banget itu. Instagramable banget. Wah, buat foto, buat ini kan. Bingar banget. Nah, kalau ini kan saya datang ngelihat standar, tempat warungnya standar dan sebagainya, tempat penyajiannya juga standar dan sebagainya, sehingga konsep bisnis apa yang ditawarkan Bentar dengan cara kayak gini kan nanti otomatis sedikit dong atau pengunjungnya atau gimana? Nah, gimana nih konsep bisnisnya nih? Jadi konsep bisnisnya saya harus banyak belajar nih. Iya, konsep bisnisnya itu begini, kita memulai dari keterbatasan itu sendiri. Bahasa sederhananya kita harus tahu diri lah. Bentuk kita ini ngafe atau warung. Nah ini warung. Kita nggak mungkin menjual dekorasi, duduk nyaman, nggak mungkin. Makanya itu kita tawarkan
servis yang baik, misalkan dialog, bercerita apapun gitu. Gimana caranya orang duduk ke situ nyaman sampai dia lupa bahwa dia duduk di bangku yang jelek, di kedai kopi yang jelek. Esensinya dia menikmati betul-betul setiap kecupan atau tegukan dari rasa kopi itu ya di sini. Dijelaskan, misalkan ketika orang itu enggak tahu sama sekali, bisa dijelaskan, oh ini kopi ini rasanya begini karena kita pakai arabica, lebih fruity rasanya. Pokoknya beda, enggak kayak kopi yang biasa kamu minum misalnya gitu. Akhirnya ada knowledge di situ ya. Di notice coba kayak gimana sih. Nah, yang kita jual itu. Yang kita jual edukasi itu. Edukasi dan knowledge tadi, pengetahuan tadi terkait dengan nilai-nilai kopi tadi ya. Kopi itu sendiri. Karena ketika kita edukasi itu, menawarkan itu, ada impact-nya Pak. Misalkan semakin banyak masyarakat yang tahu apa itu kopi, akhirnya kita sendiri butuh biji kopi lebih banyak. Oke. Yang ada di hulu petani untung juga kan gitu. Ya, secara rantai bisnis otomatis akan karena kebutuhan di hilirnya meningkat, orang akhirnya paham dan peka terhadap kopi, permintaan kan semakin meningkat. Berarti di hulu juga otomatis produksi meningkat. Nah, jadi ada simbiosis begitu. Dan otomatis petani juga tidak dikelecehin ya, artinya maksudnya. Karena kan selama ini kan kalau udah notifikasi itu petani kayaknya di bayangan kita rendah, profesi yang tidak dihargain atau kurang. Kalau petani kopi arabica khususnya specialty ini sendiri, bahkan dia diawasi sama kayak semacam ilmuwan untuk memfermentasi apa, jadi benar-benar diedukasi. Dia gabung sama misalkan lembaga kesehatan, sama SCI itu sendiri, semacam apa ya? Kalau di bola dia FIFA namanya. Wow. Nah, kayak begitu. Jadi kopi juga ada asosiasinya ya? Ada asosiasinya benar-benar Pak. Dari Indonesia, dari nasional sampai internasional ada, dan itu benar-benar diawasi, legal. Ada legalitasnya, enggak abal-abal. Oke. Berarti esensi dari kopi ini, saya ngeliatnya jadi esensi gitu kan? Jadi emang udah kena nih berarti esensi gitu kan? Iya. Esensinya memang betul-betul untuk siapa yang ingin mencita rasakan atau merasakan cita rasa kopi. Iya. Jadi yang sebenarnya kopi di luar tampilan dan sebagainya. Oke. Karena memang gini Bentar, saya udah lama kan nggak diskusi sama Bentar, biasanya kita diskusi di dalam kelas, di luar kelas gini. Karena saya melihat ada beberapa tempat warung-warung kopi misalkan yang menjual tempat ya, lokasi dan sebagainya, sehingga saya juga banyak beberapa kali tempat datang gitu ya, kayaknya enak nih tempatnya, apalagi ngehits di Instagram gitu kan, sehingga kita habis foto dan sebagainya. Akhirnya kita lupa tuh, kita yang di situ kopi akhirnya tapi nggak mesen kopi. Tapi kita juga bingung kopinya jenisnya apa, tibanya apa dan sebagainya. Tiba-tiba ya tadi akhirnya orang cuma 1 kali 2 kali datang bosan gitu kan. Nah, saya berharap, takut saya salah nih, ini kan berarti butuh konsistensi ya? Butuh konsistensi banget. Oke. Bahkan model kita ngangkat manual itu sendiri, jujur segmentasinya sempit. Karena masyarakat di Lebak masih harus dibentuk. Segmentasinya sempit banget. Bukan mau mengecilkan Kabupaten Lebak di Bentar. Ya. Saya melihat kan daya beli masyarakatnya masih ini ya. Ya. Contoh ada ini ya press listnya. Ada, pokoknya satu cangkir itu 18. Satu cangkir 18.000. Kalau orang sini kan dapat 18.000 satu cangkir kopi, lebih baik nasi uduk kenyang kan? Nah, itu gimana macetnya? Nah, itu. Jadi esensi kopi ini gimana caranya ketika orang datang sini nggak mikirin mau itu 18.000 atau 25.000. Karena yang kita tawarkan balik lagi esensi itu sendiri. Jadi saya hanya menyadarkan, nggak memaksa juga ya, hanya menyadarkan bahwa jujur selama ini kopi yang kamu minum itu benar-benar nggak ada esensinya gitu. Bahkan buat kesehatan aja nggak tahu. Kalau kopi ini kan 5 kali sehari aman. Oh, aman ya? Karena rendah kafein. Rendah kafein. Asam lambung juga, saya punya asam lambung. Asam lambung nggak apa-apa, asalkan pertama makan dulu. Satu untuk makan nggak apa-apa, karena dia nggak jahat. Nggak langsung ke lambung. Arabica. Oke, benar. Terus saya menarik nih, ini ada alat-alat yang aneh-aneh nih. Maksudnya ini biar bisa dijelasin nih bentar. Ini
fungsinya apa gitu kan. Terus tadi saya ngeliat ditimbang, supaya apa nih ditimbang, pakai timbangan Jadi macam. ditimbang itu kita supaya ada konsistensinya. Artinya seduhan kita ini nggak terlalu berubah rasanya. Soalnya dalam manual brew itu beda 1 derajat beda rasa. Oh gitu ya, beda 1 derajat untuk air panasnya saja itu beda rasanya. Beda rasa. Semakin panas semakin pahit, semakin rendah semakin soft dan asam gitu. Oh. Nah, jadi ketika ada di sini Mbak mau apa? Kopi apa? Oke. Kopi ini mau dibikin gimana? Emang bisa digimanain? Bisa diasemin, bisa di strongin, atau bisa dibikin soft. Oh emang digimanain? Ya diseduh sendiri gitu. Seduhnya ada metodenya. Saya tawarkan gitu. Oh emang kayak gitu akhirnya ada apa ya? Ada edukasi dan knowledge tadi ya. Transfer Begitu. knowledge tadi. Oke. Seperti itu. Berarti ini Bentar meriset dong berarti ya? Riset banget. Riset banget. Berarti esensi kemarin skripsi kayaknya kepake risetnya di kopi nih ya. Riset di kopi. Walaupun 2 tema yang berbeda. Iya. Tapi satu lah. Kan itu ngomongin dulu kemiskinan. Dan ini merupakan salah satu solusi untuk solusinya. Apalagi kan UMKM ini bagi saya mendukung Lebak Sejahtera itu sendiri kan. Dan UMKM ini kayak solusi bagi orang yang udah dicabut dari sektor formal kan, banyak yang misalkan di PHK sekarang. Jadi orang yang enggak punya pekerjaan di sektor formal, ya mungkin UMKM ini solusi yang paling menjanjikan sekarang gitu. Mungkin biarpun banyak tantangannya. Oke. Nggak tertarik kerja Bentar? Sebenarnya tertarik sih, cuman gimana ya? Pernah kerja sebelumnya kan? Pernah kerja sebelumnya. Akhirnya kan dulu pernah bikin tempat kopi juga gitu kan. Abis itu kerja sampai mengorbankan tempat kopi itu sendiri tutup. Pekerjaan pun resign juga akhirnya karena gimana ya, masih belum bisa fokus. Nggak nyaman atau gimana? Nggak nyaman. Akhirnya balik lagi ke kopi. Bahkan saya pernah bikin bercandaan lah gini. Kalau kamu nggak mau resign, jangan suka ngopi gitu. Karena gimana ya, kayak ada rasa melankolis, estetik gitu, nyantai apa. Biasanya udah kalau kamu mau fokus bekerja, jangan ngopi, jangan nongkrong di kedai kopi. Oke. Udah nanti kamu jadi pemalas kayak gitu. Itu tapi jokes aja ya. Nah, itu dalam Bentar. Saya ngeliat itu dalam banget. Karena gini, kita sambil berlogika diskusi ya, kan gini. Banyak orang yang bekerja. Bekerja tiba-tiba ketika dia bekerja berarti menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Endingnya kan ada masa pensiun nih. Pasti. Saya tanya semua nih orang-orang di masa penghujung pensiunnya, ditanya sama saya. Sering saya mungkin belum disurvei tapi dari beberapa orang itu saya diskusi, saya tanya, lu pensiun mau ngapain? Nah, abis itu apa jawabannya? Bikin usaha. Bikin warung-warung kek, warung kopi kek. Lah, kenapa nggak dari muda ya? Iya. Gitu. Nah, Bentar punya start awal nih. Bahkan untuk esensi itu sendiri sangat ketinggalan. Soalnya ketika kita mempelajari manual brew itu sendiri, saya yakin banget 5 tahun belum cukup. Untuk belajarnya aja ya, bukan buka usaha kopinya, untuk belajarnya aja. Belajar bagaimana variabel kopi-kopi tadi. Variabelnya banyak. 5 tahun belum cukup. Bukannya. Ini udah berapa lama Bentar belajar ini? Riset ini udah berapa lama? Sambil meriset. Saya baru dari 2019. 20, 21, hampir 3 tahun berarti 3 tahun. Dan itu benar-benar sekarang industri di perkopian itu makin berkembang. Potensinya pasar makin berkembang ya? Potensinya makin berkembang, bahkan sekarang enggak cuman diproses itu aja, ada natural anaerob lah, yang lebih eksperimental gitu Pak, lebih modern lagi. Dan kita ketika di hulu udah membuat itu, artinya variabelnya berubah lagi Pak. Ketika di meja seduh variabelnya berubah lagi karena kita nyeduh nggak bisa dengan satu cara. Beansnya beda, cara nyeduhnya beda, biji kopinya beda, cara nyeduhnya pun beda kayak gitu. Oke. Oh jadi beda biji kopi, beda cara nyeduhnya beda. Karena beda. Dan itu misalnya tadi satu jenis kopi ini bisa berapa variabel rasa? Banyak berarti? Banyak banget. Bisa dibikin pahit, bisa dibikin asam, atau dibikin soft, bisa serasa ngeteh, bisa. Oh gitu ya? Bisa. Saya baru ini benar-benar dapat ilmu baru saya Bentar nih. Ini namanya baru knowledge ini. Nah, itu. Bikin bedanya di sini datang sini. Itu. Kalau datang ke sini jangan ragu-ragu sambil ngobrol sama baristanya. Esensi kopi. Oke. Jadi dong Bentar tadi cerita ini alat-alat katanya dari Jepang, dari mana nih? Biar teman-teman juga bisa dengan melihat video ini bisa teredukasi juga. Ya. Kalau alat itu sendiri ini metodenya di apa ya? Bahasanya yang tes di drip. Sederhananya apa?
Jadi ini metodenya namanya manual brew, memakai dripper, di Ditetes. Nah, dan ini itu aslinya dari Jepang metode ini. Oh, karena metode metode ya? di Indonesia digiling, dibanjur, diaduk udah gitu aja. Indonesia. Kalau saya biasanya tambahan lagi bentar tuh. Aduk ke kanannya 21 kali, aduk ke iya. kirinya 9 kali. Kata dukunnya begitu. Ada dukunnya begini. biar enak. Padahal nggak ada Nah, esensinya itu. kalau manual brew lebih ribet lagi. Oh. Lebih ribet lagi. Jadi kayak gitu. Contoh misalnya ini namanya V60. Dia diperkenalkan sama Tetsu, orang Jepang. Tahun kira-kira 2016 lah. 2016 ya? Maka dari itu di seluruh dunia ini pasti ada di kedai kopi. Oh, Pasti terkenal ada. ya? Cuman yang benar-benar ngerti esensi kopi itu sendiri. Oke. Kalau saya yang awam kopi ya, saya ngerasa kopi kan udah rasanya rasa sama, warna sama, gitu aja pasti ya. Ternyata tadi ngetes kopi di sini ya, beda-beda rasanya. Beda. Kalau ini sama juga apa namanya? Kalau ini namanya origami, Pak. Origami, tapi Jepang juga. Jepang juga. Oh, jadi dua ini Jepang. Dua Jepang dan ini rasanya beda dengan ini. Ini rasanya lebih tebal. Kalau ini lebih strong apa lebih tebal? Tebal maksudnya. Lebih tebal, lebih strong, lebih manis. Cocoknya buat yang natural, kopi natural. Oh, kopi yang kopi natural. diproses natural. Kayak gitu. Kalau tadi Flores lebih cocok pakai ini ya berarti? Kalau Flores lebih cocok pakai ini. Soalnya dia kalau pakai ini yang ke highlightnya rasa pahitnya. Oh, Gitu. Nah, selain kopi nih, ini tadi saya nyobain apa ini nama minumannya? Mocktail. Mocktail apa nih? Jadi kalau di luar negeri mah kan dia pakai alkohol, namanya cocktail. Cocktail. Ini mocktail non alkohol kayak gitu. Cuman sensasinya kayak gitu. Pantesan kagak mabok. Kagak Oh enggak ya? mabok. Enggak boleh ya. Kalau mabok gampang, bensinnya diminum mabok. Mocktailnya ada rasa apa aja bentar? Mocktail itu sendiri sebenarnya biarpun contoh misalkan Sambil praktek deh, saya pesan mocktailin lagi dah. boleh. Oke, sambil praktek. Nah, sambil diperhatikan nih cara membuatnya. Good. Mantap. Kayak gini aja mocktail. Oke. Jadi basic bisa Sambil di bikin- zoom bisa kelihatan ya. Oke, nah perhatikan ini. Bentar akan mencoba ini. Basicnya itu ketika bikin mocktail itu harus dia sensitif sama sensori rasa, Pak. Sama sensori rasa gimana caranya biar balance. Nah, berbeda. Kayak gitu. Ini basicnya kita pakai teh. Ini ada apa? Semutnya nggak? Nah, Ada semutnya. oh iya. Oh, ini ditimbang ya biar Timbang biar konsisten. konsisten. Iya. Nah, ini ukurannya Ini kita pakai 60. 66 berapa itu? Hitungannya 6 gram atau mili? Jadi keukur ya di situ dengan Iya. berat tadi. Keukur ya Nah, milinya ya. Misalnya gini, ini kan ada 2 sirup. Hmm. Mau yang ditonjolnya rasa mana kayak gitu kan. Misalkan Bapak pengen ini, Lemon itu, ya yuzu apa ya, dia jeruk gitu. jeruk lemon ya. Kalau ini satu lagi? Ini dia ada 5. Oh, ada 5. Yang ini aja kali Pak ya. Boleh. Tonjolin. Oke. Nah, Jadi ini sendiri sebenarnya basicnya kalau nggak bisa nyeduh kopi, sangat kemungkinan besar nggak bisa bikin mocktail ini. Karena dia nggak tahu sensori apanya yang harus dibesarin rasanya, menyeimbangkannya gimana kayak gitu. berarti ini healthy ini beruntung karena bentar kopi aja bener-bener dirasain gitu. Bener-bener Apalagi dirasain. istri. Harus. Harus. Oke. Sampai es batu pun kita ditimbang. Oh, es batunya ditimbang ya? Timbang. Jadi walaupun dia udah mencair, nggak watery, nggak cawerang. Kayak gitu. Masih tetap Jadi enak itu sampai akhir gitu. dinolin lagi gitu ya? Dinolin lagi. Jadi minimal, ini kalau di riset disebutnya nih uji validitas dan reliabilitas. Iya. Jadi ada alatnya. Nah, iya. Kualitas dan reliabilitas. Sama ya kayak skripsi kita ini. Iya, sama. Jadi di shaker itu gunanya dia biar ngasih sensasi soda, Pak. Dia sehat, nggak ada sodanya, tapi ada rasa sodanya gitu. Nah,
kalau sekernya itu berapa kali benar? Kalau ini senyamannya. kenyamannya dan feelingnya aja, feelingnya aja. ini udah tercampur gitu. Didengerin ritmenya aja paling enak. Manis buat Pemanisnya macam ya. Oke. Nah, Ini mocktail ini. dari itu sendiri turunan dari Manual Brew, Pak. Turunan. Kayak es kopi susu semua berawal dari Manual Brew ini. Oh. Harus datang nyobain. Jadi Manual Brew itu apa ya? The mother of drinks lah gitu. Ya, Rahimnya dia. Rahim dari rasanya tuh. Dari segala minuman ya Manual Brew. Bisa dipastikan yang nggak ngerti Manual Brew dia nggak bisa bikin balance rasa kayak gitu. Oke. Itu yang saya pelajari. Wah, ini belajar 3 tahunnya belum cukup ya? Cukup. Berarti terakhir dong bentar praktek bikin kopinya. Kopi apa yang kita pakai? Yang apa yang ini? Apa? Bud. Lokal aja kali Pak ya. Lokal kopi muncang. Oh, ada kopi muncang. Kopi muncang. Ini asli Lebak. Asli Lebak dan seluruh Indonesia pun nggak bakal bisa ngambil ini ke petani langsung. Kenapa ya? Harus ke Kopi Bahe. Soalnya petaninya itu udah di booking lah kayak gitu. Udah ada kerjasama. Jadi biar nggak monopoli sembarangan. Oke. Natural proses. Hutan adat Jaga Raksa oleh pemuda adat Kasepuhan Karang. Itu anak-anak muda ini Pak, karya anak-anak muda. Karang muda. Ini hutan adat ya? Ada. Hutan adat. Jadi fungsi hutan adat ini udah sangat nyata. Kebetulan saya jadi salah satu konseptor untuk rancangan naskah akademik peraturan desa adat di Kabupaten Lebak. Iya. Dan ini menjadi hasil produk desa adat berarti kan? Bagus banget. Kebijakannya oke, udah dibuat. Ini salah satu hasilnya kekayaan cita rasa adat. Muncang. Kita pakai dosis 15 gram. Oh, 15 gram. Oke, oh, 15 gram. Jadi ini nggak bisa dimonopoli ya sama perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Kayaknya semenjak dari sini saya kayaknya akan mengurangi kopi saset. Iya. Lebih baik gitu Pak. Kalau kopi saset. Saya nggak nyebut merek loh. Ya. Ini kan nggak di saset. Fresh kopi. Fresh kopi ya. Oke. Sambil diperhatikan ini. Oh, ini pakai metode apa tadi? V60. V60 itu berarti 60 Iya. 60 apa? 60 derajat? Derajat. Ya, Oh. kalau dia bentuknya gitu kan. Oke. Oh, bentuk kemiringannya. Iya, bentuknya dari gitu. V kan bentuknya. Oh ya, ini kan V. Mm-mm. Bukan Miss V ya, Iya, V. bukan. Takutnya para penonton salah kaprah. V, bentuknya huruf V. V itu kan identik dengan perempuan. Iya. Perempuan kebetulan warnanya juga feminim banget. Feminim V banget. juga. Jadi saya ngeliatnya, oh iya, jadi 60 derajat ya. Saking manualnya kadang begini manual banget. Gasnya manual banget. Serem. Apakah derajatnya berapa derajat? 60 derajat juga atau gimana? Terserah yang pesannya. Oh pesannya. Oh tapi kalau V60 itu memang 60 derajat ya kemiringannya. Oh iya. Cuma kalau untuk suhu sih Bebas, tergantung pesanan pengen rasa ya. Saya pikir awalnya dijelasin gitu. kan ada juga tuh yang brand merek sekian derajat. Iya. Itu nggak nyebut merek lah, nggak usah lah ya.
kopi juga tuh, sekian derajat itu. Itu benar berarti dia di cara masaknya dengan sekian derajat atau Apanya? ada di iklan-iklan kan di dalam kemasan Enggak sih. merek Iya. gitu kan yang dijual-jual di aftermarket gitu kan Iya. botol cekrek gitu kan ini sekian derajat itu itu apa yang dijual apa nama aja itu Nama aja ya ngejual nama branding nama ya aja. apalagi kopi yang dibikin permen ya Iya, apalagi itu dipastikan bukan kopi. saya nggak nyebut merek tenang aja bahaya kalau nyebut merek kita. Oke, nice. Ditunggu dulu. Gak apa, tapi kita ngobrol yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih bentar nih, dalam kita sekarang ngomongin bisnis nih. Targetnya sehari berapa cangkir nih, Pak? Berapa cangkir? Kalau untuk kopi? Kalau melihat apa namanya model usaha begini minimal 25 lah minimal Sehari. Target itu udah tercapai. Target udah tercapai belum bentar? Kadang tercapai kadang enggak karena balik lagi itu benar-benar masih kecil jadi habit di Rangkas itu dia ngopi emang ingin nongkrong terserah kopinya mau kopi apa Yang itu tempat tongkrongan, foto kayak gitu. Nah kita di sini Instagramable banget gitu kan di story gitu ya. mau matahin habit itu. Oke. Di Jogja itu Pak benar-benar Iya, dia mau di gang aja. Iya, betul, dicari. Bahkan baristanya itu intelektual banget. Betul. Baristanya itu benar-benar riset, bahkan dia bikin artikel juga, penulis segala macam. Nah, saya ada rasa ingin Lebak pengen kayak gitu, masyarakatnya intelektual gitu. Iya. Pengen kayak gitu. Iya, betul. Memang ya kalau kita main ke kota Jogja biasanya juga aneh. Saya berapa kali pas main diajak dengan kolega, dengan kawan ngajak ngopinya ya di pinggir-pinggir gang dan rumah-rumah biasa doang. Rumah biasa. Gitu ya. Bahkan dia dibuat rumah-rumah yang lama banget kan? Iya. Jadi kita kayaknya malah cuman kayu-kayu gitu kan. Jadi kayaknya tradisional banget dan itu sebenarnya malah kena gitu ya. Nah, bisa jadi nilai jual juga kan kalau emang kita bisa ngangkat si karakter itu sendiri. Iya. Karakter modal usaha. Ya intinya mah jujur kita harus berani jujur. Ini warung kopi bukan kafe. Kita nggak jual bangku yang instagramable, dekorasi. Kita hanya ngejual kamu datang ke sini ngerti kopi, enak nongkrong, enak diskusi, datang ke rumah nggak kosong. Gitu. Jadi gimana caranya minimal masyarakat Lebak ketika usaha dia nggak cuma usaha buka-bukaan aja, hanya buka. Jadi benar-benar dia mengerti variabelnya. Gitu. Karena banyak kan akhirnya buka ikut-ikutan atau ngetren, tiba-tiba buka, tiba-tiba dia ngitung orientasi bisnis, tiba-tiba nggak masuk tuh dalam cost benefit bisnisnya. Akhirnya kan banyak yang buka, habis itu cuman berapa bulan, habis itu gone, hilang gitu kan? Ya kayak gitu. Karena benar-benar dia buka nggak mempertimbangkan itu sendiri, variabelnya nggak pada dihitung gitu. Iya. Nah selanjutnya bentar gini. Ada nggak sih sumbangsi pemerintah nih? Ini kan UMKM banget nih. Ya. Ada nggak? Nah, itu jadi Nggak apa-apa. Iya. Saya seneng kopi ini nih. Saya apa? Gue paling seneng kopi ini sebenarnya. Iya sama. Sebenarnya saya sendiri sih nunggu Bab Bini gitu. Oh gitu. Bab Bini. Jadi lebih apa ya? Ini para politisi denger nih. Nah, begitu. Karena gimana ya? Jadi Giliran mau nyalonin aja ya, datang ke tempat-tempat kopi gitu ya. rasanya gini, setiap stakeholder itu nggak jalan. Misal kita ini sudah benar-benar ekspresif, pengen banget gitu memajukan UMKM. Sebenarnya ngebantu Pemda itu sendiri kan? Pasti ya. Pasti gitu. Kan hidup di situ, Nah, nggak tergantung dan sebagainya. Ketika ngobrol misalkan kita pengen lebih substansial Pak. Lebih kualitatif lah gitu. Ini ketika kita ngobrol kumpul sama dinas stakeholdernya lah gitu kayak dinas pertanian, dinas UMKM kayak gitu. Selalu aja coba berinovasi bikin asbak. Enggak substansial gitu Pak. Itu di mana gitu. Kita ini UMKM pengen maju. Nah, kayak gitu keresahan kita ini dan kalaupun kita dilayani hanya sekedar fasilitasi stan aja. Oke. Nah, kayak gitu. Itu kan Cuma hanya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada regulasinya lah kalau Kebijakan itu yang pro ada. gitu ya. Nah, itu nggak ada.
Ini saya baru membuat kebijakan salah satunya yang desa adat, dan ini salah satu hasil produk adat. Ini kan keren. Harusnya dari sini ini kan hulu ya, Iya. sampai hilir harusnya. Harusnya dinas juga sebagian udah ada yang mengenal apa namanya si petani muncang ini sebenarnya, cuman apa ya masih sempit gitu Pak, nggak terlalu dikenal orang. Sambil giling Pak ya. Iya, oke. Biasanya sih alasannya nggak ada anggaran. Ya itu anggarannya selalu aja. Alasannya nggak ada anggaran, katanya. Kalau pun ada anggarannya, pertanyaannya gini, apakah benar dikasih ke kita? Waktu kayak gitu. Kemarin aja ada acara sama dinas pariwisata. Kata dia, saya pengennya barista di Lebak itu ada sertifikasi, ada sertifikat. Oh, Jadi lebih legal. Oh. Pertanyaan saya gini, yang ujinya siapa? Dinas ngerti enggak? iya. Kan gitu. Mau gimana variabelnya apa dari pengetahuan itu sendiri, apa dari langsung prakteknya. Yang bikin, kalaupun mau bikin materi itu kan kita yang tahu. Iya. Kenapa agak merendahkan barista Lebak itu sendiri? Kita sih maunya barista Lebak ada sertifikasinya. Nanti kita bikinlah. Pada saya yang uji siapa? Harusnya juga teman-teman, karena yang udah Jadi teman-teman. Itu di penyakitnya satu, di birokrasi ini. birokrasi. Birokrasi penyakit kita ini. Bahkan saya pernah ngecek waktu itu searching lah, katanya Lebak di Stane itu mulai menanam bibit Arabica sekitar berapa hektar gitu, banyak lah. Kok nggak ada gitu? Di beritanya ada. Di beritanya ada, bisa dicari sekarang juga. Ada. Faktualnya pas ke lapangan Nggak ada. aduh. Bahkan kita untuk nyari robusta aja yang di tanah ini bisa ditanam susah. Padahal kita kan daerah perbukitan ya. Terbukti Ada wilayah beberapa daerah Lebak itu daerahnya juga cukup dingin dan bagus Nah. untuk tanaman kopi ya. Iya, sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat Ini bagus. agak ini kontradiktif anekdotnya banget ini. Kacau ini. Kontradiktif banget. Jadi apa ya? Ironi lah. Nama juga unik lah. Ini kayak gitu. Memang ada apa, cuman belum kejangkau sama dinas itu sendiri. Contoh di Cigembrong. Iya. Gimana ya? Pasti alasannya kan anggaran. Saya tahu tuh pasti alasannya anggaran. Iya, emang Mereka kan nggak mau inovasi, repot Si petaninya itu ada sendiri, cuman dinasnya nggak mengerti, malah dibikin bubuk dijual ke tempat oleh-oleh. Padahal potensinya lebih dari itu Pak. Kita bisa bawa ke Flores. Iya, nilai value-nya lebih tinggi. Contoh kemarin waktu Aduh. WBC, Mikula Jasin, dia lomba, kalau kata kita mah internasional lomba. Nah, dia itu bisa juara 1, cuman dia nggak meduliin juara, soalnya saya mau bawa biji kopi Flores. Oh. Dia udah sampai internasional. Flores itu juara 4. Makanya kenapa rata-rata biji kopi Flores itu lebih banyak dia, karena para pecinta-pecinta pribuminya sendiri, masyarakat pribuminya itu Ya. cinta dengan hal-hal seperti itu ya. Iya, Jadi dia mempopulerkan hasil pribuminya ya. Iya, itu jadi sedihnya itu begitu. Contoh kopi muncang aja, yang banyak nyicipin sih bukan orang Lebak, ya kecuali kita aja. Iya, gitu. iya. Saya juga baru di sini aja kalau ada yang kopi muncang. nyicipinnya itu yang pernah juara gitu. Juara Barista gitu ya? Barista gitu. 1, 2 ini kopi muncang gitu. Kok di Lebak sendiri nggak dikenal gitu. Harusnya ini kemarin program pemerintah terkait dengan prakerja lain sebagainya, harusnya ini. Ini harusnya. Saya kemarin ya melihat waktu ada program kartu prakerja itu memang ada beberapa pelatihan. Mereka semua rata-rata pelatihannya arahnya pada digital teknologi. Ya, Padahal ya mungkin perkembangan zaman. Tapi maksud saya hari ini kan semua lini, maksud saya itu harusnya di riset dulu. Berapa porsinya yang digital teknologi gitu kan. Pecinta kopi hari ini potensi kopi itu sangat besar, berapa. Kalau saya yang ada anehnya itu bentar. Saya ingat kartu prakerja itu ada pelatihan mancing. Mancing ya. Bukan saya kan. Diem gitu kan, ngapain coba. Di sebelah rumah saya, rumah istri sih. Bapak-bapak mancing terus tiap hari. Enggak latihan kayaknya. Memang nggak pasti ada ilmunya, ada skillnya. Pasti ada semua ada Pasti, ilmunya. Pasti. Tapi maksud saya kan ya begitulah. Ini maksudnya yang lebih banyak menjanjikan. Ini sangat sayang nih. Kalau di Lebak sendiri tadi selain dinas, apakah menurut saya ada event-event untuk mengenalkan kopi atau diberangkatkan, contoh gini. Kalau saya misalkan jadi
punya kebijakan bentar. Yang saya lakukan misalkan saya akan ngelis itu UMKM apa saja yang punya potensi di Lebak, kemudian kita bina secara serius, profesional, ikut lomba nasional gitu. Harus lah. Dan itu kan bawa nama harus banget itu Banten Lebak gitu. Jadi Lebak nggak ada, Banten belum ada nih ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi gimana ya? Ini berarti PR-nya besok calon bupati besok di Lebak harus ngerti yang begini. Harus. Jangan cuman ada event gambarnya bupatinya nggak nyicipin kopi lah. Iya ya. Kayak gitu. Dan sedihnya gini, ketika kita kumpul sama orang dinas, maksud saya ya ada yang dibahas, misalkan kita mau naikin eksistensi, apa mau bikin market. Betul. Kalaupun mau bikin itu variabelnya beda kali, harus ada Iya. perumusan kan. Iya. Jangan lagi asbak lagi. Di plaza nggak kejual apa gitu. Abis asbak satu lagi tuh apa? Anyaman apa namanya? Nyaman gitu. Jadi apa gitu loh. Karena mungkin yang bikin kebijakannya dia perokok. Nah gitu. Dia butuh asbak di Lebak. Waktu di sana aja standnya Ginkop itu asbak, cobek. Hah? Standnya itu begitu isinya. Dinas Asbak, apa cobek. tadi? Pertanian, UMKM. UMKM, Ah. cobek sama Cobek, asbak, terus? pokoknya bisa dicek lah gitu. Iya. Jadi benar-benar enggak substansial banget gitu. Bukannya kita menjelekan ya Pak ya. Iya, enggak, justru kalau yang seperti ini kan biar terbuka sama masyarakat. Yang kedua, justru ini kita saking cintanya sama Lebak. Saking cintanya bukan kita lagi marah-marah gitu. Malah, gimana kita bisa merasa sama daerah tercinta? Iyalah, Nggak bisa. nggak bisa. Justru yang konyol yaitu cuman hanya pencitraan. Nah, Lebak itu banyak masalah, tapi jangan khawatir masalah itu. Masalah itu ayo bareng-bareng kita selesaikan, kan gitu ya Nah, esensinya iya, kan? kayak gitu. Namanya juga esensi kan? Esensinya masalahnya ayo. Saya teringat kutipan tadi habis rapat ya di kampus gitu. Kemudian ada satu kutipan, karena kebetulan saya hobi nonton stand up ya, salah satunya stand up Panji. Dia ngomong kemarin tuh pas saya dengerin save the cow itu. ya. Jadi selamatkan dulu sapinya. Jadi kalau pas ada sapi tergelincir atau apa, kalau di kita kan nanya dulu nih sapi siapa, kenapa tergelincir, Iya. punya siapa. Jadi nggak diselamatkan dulu. Nah ini hal yang sama misalkan di Lebak. Ketika Lebak ada masalah baik infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, kesejahteraan nih UMKM ya kan, ekonomi atau itu. Jadi bukan dicari, oh ini jelek-jelekin, bukan. Justru kita cari solusinya. Nah, itu. Masalahnya kemiskinan yang kemarin Bentar ceritakan dalam skripsi, dan ini salah satu buktinya kan. Iya, gitu. Nah ini nyata nih hasil skripsinya nih Bentar nih, saya bangga banget nih. Jadi Justru ini jadi entrepreneurship banget. sebenarnya pedagang kopi itu kerja nyata. Kerja nyata. Saya cicipin ya. Ini kopi muncul. Ada asam-asamnya. Biasanya saya kalau ngopi itu harus pakai gula. Selain gula. Tapi yang selalu diomongin gulanya. Gulanya. Kalau kurang gulanya disalahin. Iya. Kurang manis gulanya. Kalau kelebihan gulanya disalahin lagi. Kebanyakan gulanya. Tapi kalau pas, wah pas gulanya. Kopinya yang hilang. Nggak esensi kan? Esensi. Kalau ini gula Padahal- alami dari biji kopi itu sendiri. Berarti kan esensinya kan kopi ya. Iya. Terakhir dong Bentar. Harapan Bentar nih mewakili mungkin teman-teman barista kopi. Dan saya bangga banget Bentar, jujur sungguh saya sangat bangga ketika ada mahasiswa saya itu entrepreneurship itu, saya bangga banget gitu loh. Saya ngerasa berhasil, kenapa? Saya nggak menciptakan pegawai. Walaupun kampus pasti orientasinya ijazah untuk bekerja. Ya kan? Nah, ketika saya ketemu dengan teman-teman alumni, teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya gitu, punya karir tersendiri, punya entrepreneur sendiri. Mudah-mudahan Bentar nggak balik kanan lagi jadi pegawai. Jadi pengusaha kopi yang sukses. Ketemu lagi beberapa pekan lagi, berapa waktu lagi, saya dengan bangga saya kenalkan, wah ini punya mahasiswa saya bilang Bentar. Nah harapan Bentar nih? Harapan bagi kita sih harmonis lah setiap stakeholder, baik dinas, bahkan kita jangan ngundang orang kopi lagi, ajak masyarakat, ajak home brewer yang sukanya duduk di rumah, ajak yang benar-benar suka ngopi. Kalau bisa biayain, biar Oke. orang nggak bayar. Oh, Yang iya. penting tahu dulu aja, bikin market Betul, gitu. betul. Dan benar-benar jangan jangan cuma ngomong doang gitu, Iya, iya. bikin rancangannya. Kalau mau bikin market, ya ayo gitu. Kita bikin solusinya, kita rancang. Kalau kita mau naikin eksistensi, beda juga variabelnya. Iya beda. Bikin juga gitu, jangan cuma kumpul seakan-akan.
Jadi saya nggak suka kumpul yang seakan-akan. Ada spanduk, Ada spanduk, fotonya gede, fotonya gede, posenya gini. posenya begini. Iya. Wis tuh, dukung nih. Nah, gitu. Waduh. Paling itu aja. Ya apa namanya? Oke, kena. saya ini. Itu poinnya kena sebenarnya tuh. Iya. Penyakit laten memang tuh dalam politik kita. Oke. Ya, terima kasih Bentar. Ini bangga banget saya. Bentar, sukses untuk usaha barista kopinya. Jangan menyerah dan mudah-mudahan supporting kita, saling support, saling ini, dan semoga silaturahmi kita terus terjaga. Amin ya rabbal alamin. Tentunya jangan lupa nanti mampir ke Esensi Kopi. Ini mocktailnya oke banget, kopinya top, buncang punya dan lebak punya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, akhirin. Assalamualaikum. Oh, jangan lupa ngopi di Esensi Kopi.